Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kali ini insyaallah kita menceritakan seorang laki-laki yang memiliki iman sempurna, digambarkan Al-Qur'an dalam surat Ghafir atau surat Mukmin. Di ayat yang ke-28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akumul bayyinat min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ayat ini berkenaan dengan satu kisah yang menarik dari orang yang tidak disebut namanya oleh Al-Quranul Karim, tetapi justru digambarkan memiliki iman yang sempurna. Orang ini digambarkan memiliki 3 karakter. Yang pertama, imannya kokoh. Yang kedua, dia termasuk bagian dari keluarganya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah dia menyembunyikan iman. Kisah yang melatari harus kita lihat dari ayat sebelumnya. Kita lihat secara sekilas dari ayat ke-23 dari surah Al-Ghafir, surat Ghafir atau surah Al-Mu'minun. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh Allah mengirimkan Musa alaihissalam, mengutus Musa alaihissalam dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya diberi mukjizat wa sultanin mubin, dan dengan hujjah, dengan burhan yang sangat jelas. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, sebelum Allah menghancurkan Fir'aun, Allah telah memberikan 9 mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan ayat Allah SWT bagi Fir'aun dan orang-orang Mesir saat itu agar mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran misalnya menyatakan fa'arsalna alaihi tufana ya wal jarada wal kummala wad dhufadi'a wad dam ya ayatin mufassalat, kata Al-Quranul Karim. Allah mengirimkan kepada mereka angin topan yang pertama kali. Dikirim angin topan, dikirim belalang, dikirim kutu, wal kummala wad dhufadi'a dikirim kata, wad dama dikirim darah. Ada 9 ya. Meskipun kalau kita baca di dalam tafsir, 2 diantaranya diperselisihkan. Apa merujuk 2? Tapi kalau kita lihat yang paling jelas dalam Al-Quran, 2 berikutnya adalah cahaya yang keluar dari tangan Musa alaihissalam dan tongkatnya Musa yang berubah menjadi ular. Jadi peringatan demi peringatan sebenarnya sudah amat sangat clear untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT dan menegaskan bahwa Musa tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah. Karena orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, representatif atau menjadi orang yang mendapatkan risalah dari Allah SWT, maka oleh Allah dibekali dengan mukjizat untuk menjadi penjelas atau bayinat atau ayat bahwa dia memang adalah Rasulullah SAW. Dan kalau sudah sampai diberikan ayat-ayat Allah, itu tandanya ini sudah pada tingkat paling puncak sebenarnya dalam nasihat. Yang pertama, orang Mesir dikasih angin topan yang sampai mengakibatkan kerusakan di mana-mana, banjir di mana-mana, pertanian mereka hancur. Dan lihat, Allah itu memberikan ujian pada level basic need mereka. Ya, harapannya apa? Karena kalau ujian itu mengenai hal yang paling mendasar bagi manusia, biasanya cepat orang kembali kepada Allah SWT, karena itu hal yang sangat vital bagi hidupnya. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Mesir saat itu. Begitu pertaniannya rusak, semuanya rusak, dia datang ke Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk meminta kepada Musa agar berdoa dan dihilangkan hukuman itu. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, apa mereka kemudian mengimani Allah dan mengimani Nabi Musa? Tidak. Dikirimkan lagi ayat Allah kedua, wal jarada.
Ya, setelah rusak pertaniannya, Allah tumbuh kembangkan lagi. Pertanian mereka sukses, kebun-kebun mereka menghasilkan buah-buahan. Tapi kemudian dikirimkan al-jarad, dikirimkan belalang. Yang belalang itu memakan habis semua hasil pertanian dan buah-buahan mereka. Sekali lagi mereka minta kepada Musa berdoa, tidak lagi beriman. Ya, dikirim apa oleh Allah? Al-kummal, kutu. Yang bahkan menghancurkan mereka susah untuk tidur, kutu di mana-mana, bahkan memakan setiap gandum. Sampai Ibnu Katsir misalnya menjelaskan bahwa kalau mereka membawa gandum untuk dibuang kulitnya, katakanlah sekarung dia bawa sampai di tempatnya tinggal 3 biji atau 5 biji, saking banyaknya ulat. Allah kirim dofadi, katak yang sangat banyak, sampai digambarkan orang itu harus hati-hati buka mulut. Karena kalau dia buka mulut saja katak melompat ke mulutnya. Saking banyaknya katak. Wadam. Yang paling akhir dikasih darah. Semua air di Mesir saat itu menjadi darah. Orang buka keran kalau zaman sekarang ya jadi darah. Sebenarnya kalau kita mikir 7 ini saja sebenarnya sudah cukup memperingatkan Firaun dan orang-orang Mesir saat itu untuk menerima nubuah Nabi Musa alaihissalam dan Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Mereka enggak. Ya. Ditambahi lagi yang berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran ya, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra ya. Kemudian disuruh memasukkan tangannya, mengapitnya ke ketiaknya, dan begitu dikeluarkan baydha, keluar cahaya yang putih min ghairi su', yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Jadi very bright white bright ya, light ya, yang sangat menyilaukan ya, sebagai ayatan ukhra kata Al-Quranul Karim. Tapi mereka tetap saja sampai terakhir Al-Quran menggambarkan ya tongkatnya asa Musa, yang Al-Quran menggambarkan fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ya, 9 ayat Allah tetapi menarik yang ditampilkan oleh Allah SWT ke Fir'aun, ke Haman, ke Qarun. Tapi apa respon mereka? Faqalu sahirun kadzab. Mereka berkata, Musa itu hanyalah sahir. Musa adalah tukang sihir. Yang kedua, kadzab. Musa dianggap adalah pendusta. Kalau kita lihat ya, perilaku Fir'aun ini menarik. Yang pertama, kalau kita ini ingin mengalahkan seseorang, yang dilakukan biasanya oleh para politikus adalah melakukan karakter assassination. Jadi kalau kita mau menghancurkan lawan kita, lawan politik kita, biasanya cara pertama yang ditempuh adalah hancurkan karakternya. Karena kalau karakternya sudah dihancurkan, mudah sekali untuk menghancurkan. Ya. Al-Quran menggambarkan faqalu sahirun kadzab. Sebagaimana Rasulullah SAW. Awal-awal dakwah Rasul juga dilabeli dengan sesuatu yang secara politik buruk, secara sosial tidak menguntungkan. Ya. Sahir, syair, majnun, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang menarik, apakah karakter assassination ini, pembunuhan karakter ini berhasil? Enggak. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Setelah itu dinaikkan oleh Fir'aun menjadi polisi yang kedua, dia membunuh anak laki-laki dan anak perempuan. Para ulama tafsir menyatakan adalah ini wahada amrun sanin min Fir'aun biqatli dzukuri Bani Israil. Ini adalah polisi kedua, pembunuhan. Jadi bukan pembunuhan yang pertama. Kalau pembunuhan yang pertama dilakukan Fir'aun itu karena dari mimpi, karena ketakutan agar Fir'aun itu tidak dikalahkan oleh bayi yang muncul dalam mimpinya, maka dilakukan polisi pembunuhan. Nah, ini pembunuhan yang merupakan polisi kedua, yaitu agar jangan sampai orang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi fungsinya adalah li ajlil ikhtiraz
min wujudi Musa. Kalau yang pertama ya, fungsinya yang pertama adalah pencegahan agar jangan sampai Musa hidup. Karena itu bayinya dibunuh, bayi laki-laki. Tapi untuk yang kedua fungsinya adalah wa ammal amrusani falil illah asaniyah li ihanati hada sya'bi, untuk menghinakan ya kelompok Bani Israel ini ya. Kenapa? Likai yatasya'amu bi Musa, agar mereka merasa sial dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana polisinya setelah pembunuhan karakter sekarang makin naik. Ya, apa yang dilakukan? Ancaman. Dibikin bagaimana orang tidak berani mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi. Sampai kemudian keputusan akhirnya adalah waqala fir'aunu dzaruni aqtul Musa. Maka Fir'aun kemudian berkata, dzaruni, biarkan aku membunuh Musa. Aku bunuh Musa sendiri. Nah, untuk kasus ini menarik. Kenapa kemudian Fir'aun menyatakan bahwa biarkan diriku sendiri yang akan membunuh Musa, waliyad'u rabbah, dan biarkan Musa kemudian berdoa kepada Tuhannya. Ini karena diduga ya wallahu a'lam Musa yang hidup sekarang yang melawan Fir'aun yang melawan Nabi Musa ini adalah bukan Fir'aun yang dulu merawat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia anaknya, karena waktu dulu masih kecil itu Fir'aun yang ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa, itu kemudian meninggal. Nah, Nabi Musa kemudian yang menggantikan Mesir saat itu adalah putranya Fir'aun yang ini. Nah, yang dulu adalah teman kecilnya, karena Nabi Musa adalah pangeran Egypt, ya, sehingga dia temannya dia, sehingga ada mu'akhah, ada mahabbah, ada saling cinta lah di antara keduanya. Meskipun kemudian semua jenderal dan seterusnya ingin melakukan pembunuhan terhadap Musa, tapi ikatan masa kecil dan seterusnya membuat dia agak ragu untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika ini dirasa menggoncangkan status politiknya dia, posisi politiknya dia, dan kalau di dalam Al-Quran kalimatnya menarik. Inni akhafu, lihat kalimatnya Fir'aun. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, kata dia. Karena aku takut dia akan mengganti agama kita. Dalam bahasa sekarang ini, dalam bahasa modern. Karena saya takut dia akan mengganti culture kita. Karena saya takut dia akan mengganti cara hidup kita. Ya, misalnya our lifestyle, our demokrasi kita akan mengganggu, kira-kira begitulah, kepentingan nasional kita, ya, dan seterusnya. Dan itu bahasa-bahasa politikus, ya, kalau kita perhatikan. Fir'aun juga begitu. Ya, jadi dia merasa ini Musa akan membuat gaya hidup baru yang bertentangan dengan kepentingan nasional, ya. Persis seperti dulu George Bush atas nama kepentingan menegakkan demokrasi dan seterusnya. Itu gayanya menarik, ya. Wa ayyudhira fil ardil fasad. Dan karena dia nanti akan spreading injustice, ya, mischief di dunia ini. Itu alasannya. Nah, setelah diputuskan kemudian Musa itu akan dibunuh oleh Fir'aun, sudah menjadi keputusan politik. Jadi kalau kita lihat ada 3 perubahan ya di ayat ini. Yang pertama adalah karakter assassination dengan kalimat sahirun kadzab, naik menjadi ancaman, political threat, ya, diancam sehingga orang takut untuk bergabung dengan Musa. Dengan Al-Quran menggunakan kata kaidul kafirin, ya, meskipun kata Al-Quran akhirnya plot yang dibikin oleh Fir'aun ini illa dhalal, ya, tidak berhasil sama sekali, gagal total, sehingga naik lagi. Sekarang sudah tidak ada pilihan lagi karena ancaman politik kalah, ya, karakter assassination juga kalah. Sekarang yang ketiga, order to kill, ya, sekarang sudah tidak ada lagi kecuali dibunuhlah Musa. Nah, ketika sudah diputuskan bahwa Nabi Musa akan dibunuh dan menjadi keputusan negara pada saat itu, laki-laki mukmin ini kemudian diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Jadi backgroundnya adalah ketika
pembunuhan kepada Nabi Musa ini sudah diputuskan oleh Firaun. Dan ini keputusan di kerajaan. Katakanlah dihadiri para menteri setelah melakukan sidang isbat, ya, Firaun misalnya, kemudian diputuskan to kill Moses alaihissalam. Oke. Allah mengawali kisahnya dengan kalimat yang menarik untuk menggambarkan orang ini. Wa qala rajulun mu'min, dan berkata laki-laki mukmin. Yang pertama, kata rajul dibikin secara umum oleh Al-Quranul Karim, tidak dirujukkan namanya kepada orang ini. Kenapa? Kalau kita mendapati Al-Quran membuat sesuatu atau nama seseorang itu tidak definitif, maka mestinya kita juga tidak usah melakukan usaha untuk siapakah sebenarnya orang ini namanya dan seterusnya. Karena tidak terlalu penting. Meskipun kalau kita baca di dalam tafsir ya, banyak para ulama mufassirin kita memberikan rujukannya. Ada menyatakan namanya Habib, Syam'an, Khobrok, Hizqil, Kharbil, Khizyil, Khizbil, dan seterusnya. Nama-nama yang dirujukkan kepada dia. Dan juga diperselisihkan apakah dia orang Kipti atau orang Israel, atau orang Yahudi atau orang Mesir. Masya Allah ya. Nah, kalau kita menghadapi dengan kayak gini, peganglah prinsip abhamu ma abhamallah. Ya, sesuatu yang memang Allah itu bikin mubham, ya sudah, biarin saja itu. Kenapa? Karena selalu ada hikmahnya sebenarnya, sesuatu yang tidak dibikin clear oleh Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah karena dia akan ada repetisi di akhir zaman, di masa yang akan datang. Akan ada orang lagi yang memiliki karakter seperti ini. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran menggambarkan orang ini disebut dengan rajulun mu'min. Lekatan kata sifat yang pertama untuk laki-laki ini adalah mu'minun. Ya. Iman yang dilukiskan dengan menggunakan kata benda, ya, yaitu mukmin, untuk menunjukkan iman dia adalah iman yang kokoh dan mantap, seperti rumus yang kita fahami bersama, al-ismu yadullu ala thubut, ya, dia menunjukkan implikasi maknanya kokoh dan kuat. Karena itu ini Allah ingin menggambarkan gambaran orang mukmin yang imannya kokoh dan kuat. Yang pertama. Yang kedua, min ali Fir'aun. Dia berasal dari keluarganya Fir'aun. Dalam Al-Quran, untuk keluarga itu ada dua kata. Ada ahlun, ada alu. Ya. Kalau kata Imam Raghib Al-Asfihani, bedanya adalah kalau ahlun itu al-muqarrabun wal mulasiquna li syakhsin aw li say'in aw li makanin. Jadi makna dasar dari kata ahlun itu ya adalah ahala yu'ahilu itu menjadikan cocok atau menyesuaikan makna asalnya. Karena itu kemudian makna ini berkembang, bisa maknanya menjadi keluarga. Kenapa disebut keluarga? Karena di dalamnya ada kecocokan, ada kesesuaian. Ahli, kenapa expert ya, seseorang disebut ahli? Karena pada bidangnya dia menemukan kecocokan. Penduduk misalnya, kenapa disebut penduduk? Karena satu komunitas itu memiliki kecocokan semuanya. Ciri dasarnya kalau ahlun itu bisa dikaitkan kepada sahsun, pada orang, nama orang. Bisa dikaitkan kepada tempat, makan. Bisa dikaitkan kepada sesuatu. Apa saja. Al-Quran misalnya menyatakan, idro'a naron, misalnya ya, wa harramna alaihil maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin. Nah, ahli bait. Ya, saat bayi mungil Musa itu kemudian dibawa oleh Asia dan nangis terus. Ya, nanti kakaknya Nabi Musa menyatakan hal adullukum ala ahli baitin. Ya, dikaitkan kepada makan. Boleh kata ahlun. Misalnya juga dikaitkan bisa pada penduduk, maknanya ya, ahlul Madinah. Ya, wajah ahlul Madinati yastabshirun, misalnya dalam Al-Quran. Atau dikaitkan kepada keluarga, ya, maknanya idro'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, misalnya. Tidak kata al. Kata al yang maknanya kembali atau pergi, berbalik ke yang awal. Karena ala itu dari kata, nanti dari situ rujukannya menjadi kata awal. Ya. Jadi kembali ke asal, kembali ke asal dari sesuatu namanya ala. Karena itu muncul kata takwil, awal dan seterusnya ya.
Lah kalau al itu selalu hanya satu, dikaitkan penggunaannya dalam Al-Quran kepada syakhsun. Misalnya Alu Imran, misalnya Alu Musa, Alu Fir'aun, dan seterusnya ya. Jadi gunaannya di dalam Al-Quran digunakan untuk keluarga. Apa maknanya? Karena Al-Quran menggunakan kata Alu, berarti orang ini memang punya hubungan darah dengan Fir'aun. Maka sebenarnya secara bahasa sudah terbantahkan pendapat di antara mufassirin yang menyatakan dia Kipti atau Israeli. Ya, karena pasti Kipti, karena dia orang, karena Al-Quran menggunakan kata Alu. Nah, yang menarik begini, Quran menggunakan kalimat Alu Imran. Kalau kita renungkan, salah satu prinsip dasar dalam ilmu sosial adalah kita ini adalah tawanan dari lingkungan kita. Karena pengaruh budaya lingkungan kita itu sangat kuat mewarnai kita. Karena itu ada pernyataan kalau dalam bahasa sosial itu, you are the prisoners of our own culture, of your own culture. Ya, kamu itu adalah tawanan dari budaya kamu sendiri. Karena kita susah untuk melepaskan dari lingkungan, kondisi budaya di mana kita hidup. Cara bicara kita, cara apapun saja. Karena itu orang biasanya amat sangat dibentuk oleh lingkungannya. Kalau Anda lahir dari kecil di pesantren, insya Allah ya jadi orang baik. Tapi kalau lahir dari kampung Tanjung Priok sana, yang dikenal sebagai salah satunya tempatnya narkoba di Indonesia, katakanlah, kecil kemungkinan Anda tidak menghisap narkoba, kan begitu. Nah, yang menarik, Al-Quran itu yang pertama harus kita renungkan, ciri dari orang yang imannya sempurna itu adalah dia tidak diwarnai oleh lingkungannya yang buruk. Tetapi dia mewarnai lingkungannya yang buruk. Satu poinnya ya. Jadi iman itu kalau sempurna, dia bisa melindungi dirinya. Jadi dia tidak termakan atau terbawa oleh arus lingkungan, dimanapun dia ada. Mungkin dalam konteks ini adalah Anda pikirkan ya, tidak ada pusat kekufuran dan kemusyrikan paling ngeri di dunia saat itu melebihi tempatnya Fir'aun. Di dalam hadis itu terjadi perbedaan memang, ada 3 orang yang muslim di masanya Fir'aun. Ya, satu Asiyah, istrinya Fir'aun, sudah clear ya. Dan bagaimana Fir'aun mengetahui ketika dia mukmin, apa yang dilakukan? Ya di crucified, disalib Asiyah itu. Dan di bawahnya dikasih ular. Sehingga kalau ketakutan, seneng Fir'aun itu. Bayangkan. Itu hukuman yang diberikan kepada Asiyah. Yang kedua Masyitoh. Ya, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ketika jatuh, sisirnya itu, dan Masyitoh kemudian menyatakan, kalau bahasa sekarang mungkin innalillah. Ya, dia menyebut nama Allah, dilaporkan kepada ayahnya, dan kemudian sampai anaknya semuanya dimasukkan ke dalam minyak yang sangat panas itu. Semua kita tahu. Nah, artinya kerajaannya Fir'aun itu adalah pusat kengerian kalau kita bayangkan. Dalam kaitannya dengan iman. Ya, orang tidak mungkin bisa mengkultivasi iman secara baik kalau logika kita. Karena dia pusatnya kekufuran, Fir'aun sendiri mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Lah, bayangkan justru di tengah lingkungan yang sebobrok dan seburuk itu, Allah bisa munculkan orang yang imannya sempurna. Apa poinnya? Satu, poin yang pertama ya, jangan pernah suudzon kepada lingkungan yang buruk terus Anda menyangka tidak akan ada orang soleh di sana. Ya, memang susah untuk kita pikirkan. Coba bayangin kalau Anda berpikir bahwa di Makkah atau di Madinah akan muncul orang yang soleh, wajar saja. Gitu. Imam Mahdi akan dibaiat di Makkah, wajarlah Makkah. Tapi kalau Anda melihat di Las Vegas misalnya, kota pusat judi di dunia misalnya, ada orang yang imannya sempurna, itu susah untuk kita nerima. Ya dah. Kenapa susah kita nerima? Karena pengaruh kuatnya lingkungan terhadap individu. Lah, yang menarik, iman kita itu ukurannya, sekarang kalau Anda mau mengukur iman kita sendiri-sendiri, karena ini kan kita mau melihat iman kita ini masuk sempurna atau enggak. Kalau Anda berada di lingkungan yang buruk, Anda diwarnai atau terwarnai?
Kalau Anda bekerja di tempat yang institusi Anda korup, Anda ikut korup atau enggak? Kalau Anda ikut korup, iman Anda tidak sempurna. Itu poinnya. Kalau Anda di mana nanti sampean pikirkan, saya kemana? Dan itu penting karena nanti misalnya Anda akan punya anak, mungkin anak Anda pinter, kuliah ke Amerika, kuliah kemana, maksiat banyak dan seterusnya. Kalau kita tidak membekali anak kita dengan iman yang sempurna, yang baik, yang kokoh, takut kita. Karena alih-alih dia akan mewarnai Amerika Serikat, justru dia yang pulang menjadi Amerika Serikat. Dia yang Americanized, ya, bukan yang Amerika yang mengalami Islamisasi, ya, dan seterusnya. Gitu deh, itu yang bahaya. Bukankah banyak anak pesantren yang masuk UIN hilang pesantrennya? Dulu katanya rajin mengaji, begitu masuk UIN, ke masjid enggak, dan segala macamnya. Yang menarik, ini kenapa ini misalnya? Dan dia klaim, iman saya sudah sempurna. No, masih ingat yang kemarin? Klaim terhadap iman tidak ada gunanya. Dia menyatakan amanna, kul lam tu'minu. Masya Allah ya. Karena iman itu bukan persoalan klaim, dia persoalan amal. Yang menarik itu ciri yang pertama. Jadi kalau mau kita ukur nanti, mari. Oh, iman yang sempurna itu dia tidak ikut arus yang buruk. Kalau orang yang sudah kayak begitu, dimanapun orang tinggal, dimanapun orang akan ditempatkan, dia tidak akan tercemari. Kalaupun dia di comberan. Allah. Itu yang terjadi pada semua ulama kalau kita pikirkannya. Hatta pada kondisi yang dia harus menerima hukuman dan seterusnya. Karena imannya yang kokoh. Ya, Ibnu Taimiyah di penjara, Imam Syafi'i di penjara, dan semuanya kalau kita, Imam Abu Hanifah di penjara. Karena apa kalau Anda penungkan? Ya, karena tadi itu dia tidak ikut terwarnai. Itu poin yang pertama ya. Jadi kenapa Al-Quran menggambarkan Alu Fir'aun? Karena itu. Yang pertama, jadi dia adalah orang yang tidak diwarnai, tapi dia mewarnai. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa dimanapun tempatnya Allah bisa memberikan, menjadikan seorang itu menjadi orang yang saleh. Karena itu ya jauh usah terlalu was-was lah. Ya, kalau misalnya nanti anak kita akan bekerja di Korea, dan tidak apa-apa, ada kok misalnya. Allah bisa, kalau di tempatnya kerajaan Fir'aun aja ada rajulun mukmin, apalagi di China, Zimbabwe katakan atau mana lah ya. Pasti ada. Itu namanya poinnya ya. Oke, kita lanjutkan apa kata Al-Quranul Karim. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Menyembunyikan imannya. Menarik untuk difikirkan ya. Biasanya karena iman itu dalam hati, bukti konkretnya iman adalah ketika orang berucap dan beramal, lah begitu. Semakin iman itu sempurna, kelihatan sekali ucapan dan amal perbuatannya. Yang menarik sekarang, ciri iman yang sempurna adalah menyembunyikan imannya. Kenapa Quran ini menarik? Mestinya kalau orang menyembunyikan imannya, biasanya apa? Rapuh imanmu, lah begitu tuh. Tidak berani. Karena rumusnya fashhadu bi anna, kan begitu. Mestinya dia mendeklar, I am a Muslim. Dia berani mestinya. Lah Quran memberikan ini, karena Quran mau ngasih tahu sekarang, kita ini jangan mudah ketipu dengan penampilan orang yang nampaknya seperti cerminan dari mukmin. Ya, ucapannya, mungkin perilakunya dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti kita lihat kapan seorang muslim itu yang imannya sempurna speak up. Kapan dia melakukan aktivitas. Ya, yang pertama, kenapa dia menyembunyikan imannya? Karena kalau dia membuka imannya, resikonya adalah kematian. Lah, Islam itu bukan agama yang ngawur, ya kacau. Asalkan pokoknya apalah pokoknya harus menunjukkan imanmu. Kalau itu beresiko pada kematian, ya jangan. Kenapa? Karena tujuan maqasid syariah itu salah satunya memang benar, hifdzuddin, tapi juga ada hifdzun nafas. Gitu. Jadi kalau orang menyembunyikan imannya pada situasi yang amat sangat genting, tidak apa-apa, dibenarkan itu oleh agama. Dan itu tidak ada kaitannya bahwa imannya tidak sempurna. Itu maksudnya. Dia tetap. Jadi kitmanul
iman pada certain condition, kalau itu ditujukan untuk hifdzun nafas, itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Itu maksudnya. Dan itu yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, masih ingat ya? Dan seterusnya. Tidak berubah, itu boleh. Boleh. Misalnya nanti sama lah. Nanti orang iman itu akan berhadapan dengan situasi yang kayak begitu. Entah pilihan politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, dia harus, boleh dia menyembunyikan imannya. Dia sembunyikan imannya. Lah, kapan dia speak up? Nah, jadi rumusnya, kalau ada mudarat, yang harus hilangkan sebagaimana prinsip dalam Islam ya, ad-daruratu yuzal ya. Darurat itu ad-dararu yuzal, harus dihilangkan ya. Dan memang tidak boleh la dirar wala dirar ya, prinsip utamanya. Oke. Kapan dia speak up? Ayat selanjutnya dia menunjukkan setelah yaktumu imanahu, baru dia berkata, ataktuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang kesalahannya hanyalah dia berkata, Robku adalah Allah SWT. Dan dia datang dengan bukti. Ini bukan orang yang ngacau. Dia berkata kepada semua orang, ya, yakni Nabi Musa alaihissalam, Robku adalah Allah. Yang pertama. Yang kedua, waqad ja'akum bil bayyinah, dan dia datang kepada kalian dengan bukti. Dengan proof, kalau dia ini adalah mendeklar Robnya adalah Allah. Ada 9 bukti, yang semuanya kejadian. Begitu dia berdoa, terkabul doanya. Doa lagi, terkabul lagi. 9 kali, bayangkan kalau kita pikirkan. Nah, itu caranya. Kapan stand up? Ini yang menarik ya. Stand up adalah jika ada 2 mudarat, dan orang yang imannya baik adalah memilih mudarat yang lebih kecil. Yang satu adalah kalau dia tidak speak up, apa yang terjadi? Musa dibunuh. Dan kalau Musa dibunuh berarti apa? Islam secara keseluruhan hancur. Rusak agama ini. Semua. Nah, yang kedua adalah dia yang mati. Nah, sekarang ada pilihan 2 ini. Antara menjaga agama, ya, dan Nabi Musa alaihissalam dengan menjaga dirinya. Nah, orang yang beriman itu pilihannya adalah dia memilih resiko yang lebih kecil. Meskipun itu harus mengorbankan nyawanya. Itu yang pertama. Itu bukti iman yang sempurna. Dan dia stand up. Yang berikutnya cirinya adalah kalau ada ketidakbenaran dia stand up. Dia stand up, dia speak up. Tidak diem orang beriman itu. Kalau ada sesuatu yang dirasangka tidak benar, melanggar syariah Allah SWT, dia speak up. Ya, itu yang digambarkan dengan ataktuluna. Ya, dia berkata. Nah, kenapa? Karena sekarang kalau dibiarkan polisinya Firaun, yang terjadi adalah Musa alaihissalam dibunuh dan seterusnya. Karena itu kemudian dia berkata, ataktuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia kemukakan alasannya. Dia dakwahnya orang beriman itu juga rasional. Ya, kalau Anda perhatikan. Ngajak menggunakan berpikir logis dan seterusnya. Kalimat yang dipakai, dia membawa bayinat. Yang kedua lihat, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Coba Anda renungkan, kalau Musa itu berkata dusta, maka resiko buruknya kembali kepada siapa? Ya kembali kepada dia. Tidak kepada kamu, karena kamu tidak meyakininya. Toh katakanlah Musa itu salah. Akibatnya akan tidak kepada kamu, katanya dia. Akibatnya kepada diri mereka sendiri. Dan sekarang dipertimbangkan. Wa iyyaku shadiqon. Kalau Musa itu benar, yusibkum ba'dul ladzi yu'idukum. Maka kalau dia benar, sesungguhnya dia juga menguntungkan bagi kamu. Karena dia memberitahukan azab atau musibah yang bakal akan menimpa kepada dirimu. Jadi dari 2 alasan itu, mestinya ya kamu justru mensupport Musa alaihissalam. Lihat, sudah dibelalakkan alasannya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Tapi dia musrif. Ya, bukan musrif ma'had ya, pakai sin kalau ini musrif ya. Jadi dia keterlaluan. Maksudnya apa? Sudah dijelaskan data-data dihadapkan semuanya tapi dia menolak semuanya. Itu disebut dengan orang musrif. Kalau Anda sudah punya data-data yang mestinya tinggal mengkonklud hasilnya begini,
terus Anda kok menolak semuanya, Anda keterlaluan namanya. Namanya musrif. Dan disebut dengan kadzab, karena Anda mendustakan berkali-kali. Masya Allah. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari orang yang imannya sempurna, kata Al-Quran, untuk renungan kita bersama-sama. Apalagi kita yang tidak lahir dalam alu Fir'aun. Kalau Anda menyatakan, Ustadz, susah kayaknya untuk mengupgrade iman saya menjadi lebih baik. Tengoklah rojulul mukmin ini. Yang hatta untuk menunjukkan imannya, dia harus beresiko dengan kematian. Kita ini enggak. Enggak ada yang akan membunuh kita kalau kita pergi ke masjid. Enggak akan yang membunuh kita kalau kita ingin mengkaji Quran. Musuh kita siapa? Kemalasan kita sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Kisah ini kemudian menarik. Sebagaimana prediksi Al-Quran. Ya, yang menggunakan kata umum rojul mu'min. Al-Bukhari meriwayatkan, termasuk juga Imam Tirmidzi, Imam Hakim dalam Nawadirul Usul menggambarkan secara menarik kisah yang lagi-lagi berkenaan dengan tokoh yang kemarin kita diskusikan, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang menarik, ijtama'at Quraisyun, berkumpul orang-orang Quraisy ba'da wafati Abi Thalib, setelah meninggalnya Abu Thalib. Jadi perhatikan ya, ini masa masih sangat awal karena Abu Thalib baru meninggal dunia. Ini sekarang masa tidak ada lagi yang mensupport siapa? Rasulullah SAW. Bithalathin, ada 3 orang Quraisy, ya, setelah meninggalnya Abu Thalib berkumpul orang-orang Quraisy. Fa'aradu qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkehendak untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka majulah singkatnya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sujud gini. Dia ngambil kain, dililitkan ke lehernya gini dan ditarik dari atas sambil diinjak mangkibainya, atau ada yang menyatakan kepalanya Rasulullah SAW, dan ditarik sekeras-kerasnya. Rasulullah SAW fastaghasan nabiyyu. Nabi Muhammad SAW saat itu meminta tolong. Ya. Yauma idzin falam, tapi enggak ada yughizhu ahadun illa Abu Bakrin, tapi enggak ada yang satupun orang yang menolong. Pertanyaan saya, kenapa enggak ada satupun orang yang menolong? Karena situasinya persis seperti alu Fir'aun. Ya. Kalau orang stand up pada saat itu, resikonya mati. Apalagi sekarang sudah tidak ada Abu Thalib. Ya, orang Quraisy itu bahkan waktu setelah meninggal Abu Thalib itu dia ketemu Nabi Muhammad, sekarang tidak ada lagi yang membuat saya takut padamu, kata dia. Sudah memang ancamannya sekarang pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Lah kalau terhadap Nabi Muhammad saja mereka sekarang tidak ada yang menghalanginya karena Abu Thalib sudah meninggal, apalagi kepada pengikutnya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad tidak tolong, karena ini pembesar Quraisy, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Jahal, mereka takut. Tidak ada yang berani muncul. Nanti ada orang yang menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar kemudian datang. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar langsung mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, menangis Abu Bakar, ya, dan kemudian Abu Bakar berkata, apa kata Abu Bakar? Masya Allah, ya, Abu Bakar menjerit dan Abu Bakar berkata, wailakum, kata Abu Bakar, celaka kalian semuanya, ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ucapan Abu Bakar persis sebagaimana ucapan rajulun mukmin di surat Ghafir. Shadaqallahul azim. Ya, bayangkan sebagaimana prediksi para mufassirin, kalau Al-Qur'an menggunakan kata umum rajulun mukmin, dia bisa terulang lagi dalam sejarah. Sejarah membuktikan lagi, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq stand up for justice, berdiri, lingkungannya buruk, tapi dia tidak diwarnai oleh lingkungannya yang buruk. Dia rajulun mukmin. Pada lingkungan Quraisy semuanya berhala dan seterusnya, tapi tetap dia menjadi orang mukmin yang sempurna dan dia stand up. Ya, nangis Abu Bakar, menjerit dia dan menyatakan, wailakum, celaka kalian semuanya. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, ya, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ya, setelah itu menarik, suatu hari kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada para sahabat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapakah orang yang paling terkuat menurut kalian, yang paling berani menurut kalian? Kata orang-orang, engkau ya Ali. Kan memang Ali terkenal pemberani sekali.
Kalau Anda masih ingat perang Khandaq, ketika Ikrimah dan 2 orang Quraisy berhasil masuk ke satu celah ya dari parit itu, maka 3 orang Ikrimah ini semua jenderal terbesarnya, yang satu saya lupa namanya, Abul Wud atau siapalah, itu orang paling perkasa dan paling pintar dalam perang tanding. Itu oleh Rasulullah SAW, siapa ini yang mau melawan? Karena dia sudah masuk ke dalam parit, mau perang tanding ya. Jadi Ali menyatakan saya, Rasul tidak membolehkan sebenarnya, karena bukan lawannya Ali. Ini bukan kelasnya Ali ya. Tapi Ali tetap berkokoh ya, dan dipinjami pedangnya Rasulullah SAW. Sangat terkenal cerita ini ya, keberanian Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul tidak berhenti berdoa kepada Allah SWT. Kata Rasulullah, ya Allah, engkau telah ambil Hamzah di perang Uhud. Engkau telah ambil dan seterusnya ya. Sampai jangan ambil Ali ya Rasulullah. Ya Allah, itu doanya Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib. Dan dihinakan sekali sebenarnya kalau Anda lihat. Jadi ketika berhadapan dengan musuhnya ini, kata dia, kamu siapa? Saya putranya Abu Thalib, kata dia. Bapakmu itu teman saya, nggak level kamu sama saya. Itu dan terkenal ya Ali, tapi kemudian bisa menggorok lehernya pemimpin. Jadi terkenal sekali Ali bin Abi Thalib keberaniannya. Tapi apa jawab Ali? Siapakah orang yang berani? Kata para sahabat menyatakan, engkau wahai Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, aku itu bukan berani. Aku itu melawan musuh yang aku yakin dia kalah dengan aku. Jadi aku itu sebenarnya tidak benar-benar berani, kata Ali bin Abi Thalib. Yang berani, faqala Ali. Ali kemudian menjawab, wallahi, kata Ali, la yaumu Abi Bakrin khairun min mu'mini Ali Fir'aun. Inna dhalika rajulun katama imanahu. Fa asnallahu alaihi fi kitabih. Wa hadha Abu Bakrin adhara imanahu. Wa badhala mala wa damahu lillahi azza wa jal. Kata dia. Demi Allah, kata dia. Sungguh harinya Abu Bakar saat itu. Ketika tidak ada satu orang pun yang berani menolong Rasulullah SAW. Hanya Abu Bakar yang menolong. Khairun, jauh lebih baik. Mim mu'mini ali Fir'aun. Dari orang mukmin yang imannya sempurna dari keluarganya Fir'aun. Inna dzalika, kenapa? Karena laki-laki itu katama imanahu. Dia masih menyembunyikan imannya. Dan itu pun Allah telah memujinya di dalam kitabnya. Wahada Abu Bakrin. Sementara Abu Bakar adharo imanahu. Dia tampakkan imannya. Dia habiskan hartanya, darahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. 2 kisah orang yang beriman. Satu hadir di masanya Nabi Musa alaihissalam, lahir dari tempat yang buruk. Yang kedua adalah iman yang sempurna juga ditampilkan Abu Bakar As-Siddiq, juga lahir dari tempat yang buruk, Makkah saat itu. Tapi dua-duanya menunjukkan kepada kita bahwa dari lingkungan yang tidak sehat pun Allah bisa tetap mengkultivasi iman yang sempurna pada dada orang-orang yang beriman. Demikian, hadanallah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.